Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Huara dan temannya bernama Bonggil, di mana saat ini mereka berdua sedang melakukan penerbangan ke Los Angeles, Amerika. Mereka berdua merupakan seorang supranatural atau dukun yang mampu mengusir roh jahat atau setan yang sering mengganggu manusia, di mana maksud kedatangan mereka ke Los Angeles atas permintaan keluarga kaya Park Ji-young yang sering mendapat teror supranatural. Mereka berdua pergi ke rumah sakit dan memulai ritualnya untuk memeriksa seorang bayi laki-laki yang kemungkinan terkena gangguan roh jahat atau setan. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Huara langsung mengetahui bahwa di keluarga tersebut ada beberapa orang yang kondisinya sama dengan bayi tersebut. Singkatnya, Huara dan Bonggil sudah berada di rumah Park Ji-young dan Park sendiri mengatakan bahwa semua keluarganya sering diteror lewat mimpi dan menganggap semuanya hanya mimpi buruk, sampai akhirnya, kini anaknya yang masih bayi pun kemungkinan mengalami hal yang sama dengan yang mereka alami. Meski tak disetujui semua keluarganya, Park Ji-young bersedia memberikan imbalan yang sangat besar jika mereka berhasil menghentikan gangguan roh tersebut. Di sini, Huara mendapat petunjuk bahwa ancaman yang dialami Park Ji-young dan keluarganya berasal dari roh jahat nenek moyang mereka. 네, 100%. 돈 쓰고 사람 써야죠. Scene berganti dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Yong Geun, seorang ahli gali kubur, dan Kim Sang-duk, ahli Feng Shui sekaligus penjual petak makam. Diketahui, mereka berdua pencari tempat dan tanah yang baik untuk dijadikan kuburan. Karena jika seseorang wafat dan dikubur di tempat yang tidak baik, maka roh dari orang mati tersebut tidak akan bisa tenang. Huara dan Bonggil mendatangi Kim dan Yong Geun untuk meminta bantuan dan menceritakan tentang teror yang dialami keluarga Park Ji-young. Di sisi lain, Park Ji-young yang berencana akan membongkar kembali makam nenek moyangnya, tak disetujui oleh istrinya yang tak percaya bahwa bayi mereka terkena gangguan setan. Singkatnya, mereka menemui Pak Ji-young dan Kim, mulai bertanya beberapa hal terkait keluarga dan para leluhurnya, yang tak lama, mereka dibawa ke sebuah pemakaman milik Pak Ji-young pribadi. Berlokasi di puncak gunung, mereka harus berjalan untuk sampai ke kuburan tersebut. Kim mulai mengecek lokasi tersebut dan mendapati bahwa di batu nisan tersebut, tanpa tertulis sebuah nama, Park Ji-young sendiri menjelaskan bahwa pada saat itu, banyak sekali terjadi perampokan di pemakaman, dan karena mereka merupakan keluarga yang kaya raya. Kuburannya pun sengaja berada di atas bukit dan sengaja pula tak memberi nama agar tak terlalu mencolok dan menjadi korban perampokan. Kim pergi begitu saja dan memilih untuk berhenti melanjutkan pekerjaannya setelah mengetahui bahwa tempat itu adalah tempat terkutuk dan mungkin akan ada masalah yang lebih besar jika mereka tetap melanjutkan pekerjaan itu. Malam harinya, mereka bertemu di sebuah hotel dan membicarakan masalah YG telah terjadi di mana Pak Ji-young mencoba meminta kembali pada Kim agar dia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan alasan keselamatan seorang bayi. Kim akhirnya setuju dan akan melanjutkannya esok hari. Keesokan harinya, setelah pembongkaran makam dilakukan oleh beberapa penggali kubur, mereka pun membawa peti mati untuk dikremasi tanpa membukanya dulu. Sedangkan, salah satu penggali kubur yang bernama Chang Min tak sengaja menemukan ular di bekas makam tersebut dan membunuhnya begitu saja. Dan tiba-tiba, cuaca berubah mendung disertai angin dan langsung turun hujan saat itu juga. Mereka terpaksa menunda kremasinya, karena jika tetap dilakukan saat hujan, mereka percaya, roh atau arwah dari mayat tersebut tidak akan menuju ke akhirat dan tidak akan pergi dengan damai. Untuk sementara, mereka membawa mayat tersebut ke rumah sakit dan akan dikremasi esok hari setelah cuaca membaik. Meski sudah diingatkan untuk tidak membuka peti mati itu, si penjaga rumah sakit tersebut diam-diam mencoba membukanya dan inilah yang terjadi.
Mengetahui roh itu gentayangan dan membahayakan keluarga Park, Hwara melakukan ritual untuk memanggil roh tersebut. 26관 군을 자주 광면이요. Park sendiri didatangi roh tersebut, dengan Kim, yang datang untuk menolongnya meski sudah terlambat. 박정 씨, Karena situasi semakin memburuk, mereka memutuskan untuk mengkremasi mayat itu, saat itu juga. 그때 이장하고 나서 Seperti yang mereka harapkan, semua kembali membaik, dan mereka mendapatkan bayaran seperti yang sudah dijanjikan. Sampai beberapa hari berlalu, mereka mendapat kabar bahwa salah satu penggali kubur yang bernama Changmin saat ini sedang jatuh sakit. 뱀? 나 부탁하는 마키야. 좀 데려줘요. Kim mendatangi kembali pemakaman untuk mencari ular yang sudah dibunuh oleh Changmin, dan tak sengaja menemukan peti mati ganda. 근데 고장로. Mengetahui hal itu, mereka bergegas menemui Kim di pemakaman dan memutuskan untuk membawanya ke sebuah kuil yang tak jauh dari tempat tersebut. Entah apa yang terjadi, dan entah mayat siapa di dalam peti mati itu, mereka memutuskan untuk kembali mengkremasi peti itu tanpa membukanya dulu, dan diketahui pula bahwa semasa hidupnya dia merupakan wakil ketua komite yang telah menjual negaranya sendiri pada pihak Jepang saat itu dan biksu yang mengurus pemakamannya telah menghukumnya dengan menguburkannya di petak makam yang buruk. Karena hari sudah terlalu malam untuk membakar peti tersebut, mereka memutuskan untuk membereskannya besok dan memilih beristirahat di sana untuk malam ini. 연군 부하 해제 지망지액 7,000불 위호 Saat sedang tertidur itulah, Bonggil didatangi makhluk menyeramkan dan tiba-tiba ya ternyata itu hanya mimpi buruk saja. Bonggil sendiri memutuskan pergi keluar dan mengecek kandang babi setelah mendengar suara berisik di sana, dan dia membangunkan Hwara untuk mengecek peti mati dan, alangkah terkejutnya mereka, saat menyadari peti itu, sudah terbuka dengan sendirinya. Hwara mencoba melihat isi peti itu dan tiba-tiba entah makhluk apa sebenarnya dia. Yang jelas, mereka tanpa sengaja membangkitkan kekuatan jahat yang sebelumnya terpendam. Dan sekarang, mereka harus segera menyelamatkan diri dan menyelesaikan konsekuensi yang timbul dari misi tersebut. Diketahui, hantu itu merupakan hantu Jepang pada zaman peperangan di sana. Hantu Jepang itu adalah manusia biasa yang telah melalui proses penguatan dan dijadikan sebagai alat atau manusia yang kebal terhadap apapun dan dikubur dalam keadaan hidup setelah peperangan itu selesai. Mengandalkan beberapa isi dari kitab sebagai perlindungan, mereka mulai memancing hantu Jepang itu dengan menaruh beberapa ikan untuk pengalihan. Dan ya tepat di jam 12 malam, hantu itu muncul dari dalam tanah dan mulai memakan ikan yang sebelumnya sudah disiapkan, sementara Kim dan Yeonggeun mencari pasak besi yang tertanam di kuburan itu, sedangkan Hwara mencoba mengalihkan dengan membawanya ke sebuah pohon besar. Bagai teka-teki dengan hantu itu sendiri, Kim berhasil membunuhnya dengan kayu yang sudah terbasahi dengan darah kuda. 금과 목도 상극이다. 나무다. 겨울이 지나고 모두 일상으로. Beberapa waktu berlalu dan mereka menjalani kehidupannya masing-masing. Dan tepat hari ini, Kim akan menikahkan anak satu-satunya, Tamat. 네, 가운데 키 크신 분. 네, 수고들 하셨습니다. 하나, 둘, 셋.